Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Yesus, pakailah hidupku sesuai rencana-Mu, menjadi alat kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Haleluya. Ku mau menyembah-Mu, ku mau memuji-Mu, ku mau sorakan nama-Mu, Tuhan. Haleluya. Ku sembahkan hanya nama Yesus,
hanya nama Yesus Tuhan, Engkau ku sembah. Haleluya. Kaulah yang terutama di hidupku, hanya Kau Yesus Tuhan yang ku sembah. Oh, ku berterima kasih buat kasih setiamu yang nyata di hidupku. Ku berterima kasih atas berkat yang Kau beri untukku. Ku memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Inilah persembahanku, inilah persembahanku, nyanyian syukurku dari dalam hatiku. Ku persembahkan hanya untuk-Mu, hanya untuk-Mu Tuhan. Oh, hanya untuk-Mu Yesus. Sungguh ku berterima kasih atas penyertaan-Mu. Ku berterima kasih atas kasih setia-Mu Tuhan. Ku mengangkat tanganku dan ku serukan haleluya. Ku mengangkat tanganku dan ku nyanyikan, dan ku nyanyikan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.
Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara sekalian, kita sudah berada di penghujung tahun 2023 dan sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun ini dan akan masuk ke tahun yang baru, yaitu 2024. Sepanjang tahun ini kita belajar terus-menerus mengenai bersyukur. Ada yang mungkin sudah betul-betul merenungkan ini dan betul-betul menerapkan dalam kehidupannya. Mungkin ada juga yang baru mencoba dan seterusnya, ya. Tetapi kita tahu satu hal, bahwa bersyukur kepada Tuhan itu bukan hanya tahun ini saja. Nanti pada tahun yang akan datang, bahkan tahun-tahun berikutnya, kalau Yesus belum datang kembali, kita tetap harus bersyukur karena itu suatu perintah. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 itu, mengucap syukurlah dalam segala hal, dalam segala keadaan. Karena inilah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Itu adalah kehendak Allah dan itu adalah perintah Allah. Mari kita terus lakukan sampai nanti sangkakala berbunyi. Yesus datang kembali dan kita akan diangkat bersama-sama berjumpa dengan Dia di dalam kerajaannya. Tetap bersyukur. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur pasal yang ke-92 ayat yang pertama ataupun yang kedua, ya, tergantung kalau sudah pakai Alkitab yang cetakan buku atau Alkitab yang elektronis, yaitu dengan menggunakan gadget, antara ayat 1 dan 2. Dikatakan, it is a good thing to give thanks unto the Lord. Dalam bahasa Asia dikatakan, Tov lehodot ladonai, ulazamer leshimcha elyon, dan menaikkan pujian atau bernyanyi bagi Sang Maha Tinggi. Adalah baik untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan wujud dari ucapan syukur itu diungkapkan dalam ayat berikutnya yang mengatakan lehagit baboker khasdeha, untuk menceritakan kasih setia Tuhan. Dari akar kata chesed, khasdeha, menceritakan khasdeha, kasih setia Tuhan. Baboker, setiap pagi menceritakan kasih setia Tuhan. Setiap pagi yang diungkapkan adalah Tuhan yang chesed, khasdeha, kasih setianya, itu yang diungkapkan, diceritakan. Kemudian ve'emunatcha balelot, dan kesetiaan Tuhan diceritakan pada waktu malam.
emuna. Kata emuna itu adalah faithfulness of God. Jadi saudara sekalian, sepanjang waktu kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Memang tahun ini ditekankan betul supaya kita betul-betul bersyukur kepada Tuhan. Bukan cuma saat ini saja, tapi untuk selanjutnya bahkan, ya. Karena tadi seperti dikatakan menceritakan chesed, chasdecha, kasih setia Tuhan pada waktu pagi. Nah, di dalam kitab Ratapan, pasal yang ketiga, ayat yang ke-22, dikatakan demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Nah, di dalam bahasa aslinya dikatakan chasde. Tadi kita dengar kata chasdecha dari akar kata chesed. Ini sekarang kita dengar kata chasde. Artinya kasih setia. Chasde Adonai ki lo tamenu. Kasih setia Tuhan itu tidak pernah komplit. Tamam itu komplit. Artinya tidak pernah selesai. Tidak berkesudahan diterjemahkan dalam Alkitab Bahasa Indonesia. Jadi kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan. Tidak komplit-komplit. Artinya terus, ya masih ada terus. Ya. Kalau sudah komplit itu selesai berarti. Seseorang mengerjakan sesuatu, ya kemudian ditanya, udah selesai belum? Oh tinggal sedikit. Belum komplit, tinggal sedikit. Nah, artinya ya belum selesai. Masih ada lagi yang harus diselesaikan. Kasih setia Tuhan dikatakan tidak komplit. Artinya masih ada terus masih bergerak terus. Nah, ini luar biasanya, ya. Kilo tamenu chasde Adonai. Jadi dari akar kata chesed tadi. Karena memang tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Terus ada terus menerus. Dan selanjutnya dikatakan tak habis-habisnya rahmat-Nya. Kilo kalu rahamaf. Raham itu rahmat, itu love, kasihnya. Ya. Kasih yang tak timbul dari kedalaman, dari hati yang paling dalam, kasihnya betul-betul murni, tulus, dan seterusnya. Itulah rahmat. Tidak habis-habisnya. Terus ada terus. Kalau tadi tidak pernah selesai, masih terus ada terus, masih dikerjakan terus kasih setianya. Sekarang rahamnya, kasihnya, terus ada terus, mengalir terus, tidak habis-habisnya. Nah, oleh karena inilah maka kita patut senantiasa bersyukur kepada Dia. Karena tidak pernah habis kasih setianya. Rahmat-Nya itu bahkan selalu baru. Tidak habis-habisnya. Dalam ayat berikutnya dikatakan, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Di dalam bahasa Asia dikatakan, Hadashim labharim. Rabba emunatcha. Setiap pagi, setiap hari selalu baru. Itu rahmat-Nya, kasih setianya selalu baru terus. Diperbarui terus. Rabba emunatcha. Emunah yang sama.
yang dalam Mazmur 92 ayat yang ketiga tadi dikatakan menceritakan emunah pada waktu malam. Setiap malam, pada malam-malam yang panjang menceritakan kesetiaan Tuhan, faithfulness of God, ya. Ini kesetiaan yang terus-menerus ada. Kesetiaan yang begitu besar, banyak. Raba, emunataha, raf itu banyak. Kesetiaan Tuhan yang banyak, tidak habis-habis. Selalu baru setiap pagi. Nah, itulah sebabnya kita punya landasan yang kuat untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada alasan apapun untuk tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena chesed, kasih setia Tuhan, tidak pernah selesai. Terus jalan, terus ada, terus menerus ada terus. Tidak pernah selesai. Dan rahmatnya tidak habis-habisnya. Dari kedalaman terus mengalir terus kasihnya itu. Dan kemudian selalu baru setiap pagi. Tuhan memperbarui terus setiap pagi. Di luar negeri, biasanya kalau pagi, rata-rata mereka itu breakfast-nya, sarapannya itu adalah roti dan ada susu, ya. Roti nanti tinggal dilengkapi dengan keju lah, atau ham, atau apapun, ya. Nah, roti ini itu ada tiap pagi itu ada tukang susu, milkman, dan juga sekaligus bawa roti. Saya sering memperhatikan di depan rumah itu tukang susu itu lewat dan kemudian turun dan membawa setumpuk roti, ya, tentunya dalam plastik yang bersih, dan kemudian botol susu diletakkan di depan pintu rumah. Rumah-rumah yang mungkin mereka yang sudah berlangganan tentunya, ya. Jadi dikirimlah seperti itu setiap pagi. Saya amati terus. Nah, tidak lama kemudian yang punya rumah buka pintu dan lihat, sudah ada roti, ada susu, dan mereka ambil, masuk ke dalam, dan mereka breakfast, sarapan sama-sama, bersama-sama keluarga. Itu saya amati ketika berada di negeri Belanda, saya lihat, itu tiap pagi keliling, selalu baru tiap pagi. Fresh from the oven, roti yang baru dikirim tiap pagi untuk sarapan. Saya membayangkan rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi, kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Tidak habis-habisnya, tidak berkesudahan. Karena Raba emunataha, emunah Tuhan, emunah, kesetiaan Tuhan itu banyak, raf, many, plenty. Ya, jadi itu sebabnya kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada alasan untuk bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Karena selalu baru. Tidak habis-habisnya. Terus-menerus ada. Ya, tapi keadaan sekeliling begini, kondisinya begini, ini yang ada yang sakit lah, yang ini, yang itu, dan seterusnya. Itulah sebabnya Tuhan katakan bersyukur. Supaya kita tidak melihat sekeliling, tapi kita melihat kebaikan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan.
arahnya kepada Tuhan. Kalau kita melihat sekeliling ini, memang dunia ini dipenuhi dengan berbagai macam hal yang seperti itu. Dan sepertinya nggak pernah habis-habisnya malahan. Yang satu berganti terus, ganti, silih berganti, kesulitan dan seterusnya dan seterusnya. Karena memang ini dunia. Tapi ada satu yang tidak berkesudahan, tidak habis-habisnya, yaitu kasih setia Tuhan itu. Mari kita sungguh-sungguh fokuskan pandangan kepada Dia. Dan katakan, Tuhan, Engkau Allah yang baik. Kasih setiamu kekal untuk selama-lamanya Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan. Meninggalkan tahun 2023 dengan penuh ucapan syukur. Sekalipun sudah melalui berbagai macam pergumulan, tantangan dan sebagainya. Tapi kasih setia Tuhan tetap nyata dalam hidup kita. Dan nanti ke depan kita tahu, seperti firman Tuhan katakan, belum komplit, belum selesai. Artinya kasih setia Tuhan, chesed, itu terus akan berlangsung. Rahmatnya itu akan terus ada terus. Tidak habis-habisnya. Bahkan selalu baru tiap pagi. Karena banyak sekali kesetiaan Tuhan. Besar setianya Tuhan. Great is the faithfulness of God. Raba, many, plenty, great, besar, banyak. Kesetiaan Tuhan, faithfulness of God itu. Ya, puji nama Tuhan. Biarlah di akhir tahun ini kita boleh merenungkan betapa Tuhan itu baik. Betapa kasih setianya itu istimewa untuk kita. Sekalipun kita harus mengalami berbagai macam hal, tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus, Kau Allah yang baik. Kau Allah yang tidak pernah berbuat salah. Dan Engkau tidak pernah memperlakukan kami dengan semena-mena. Tapi Engkau selalu mengasihi kami Tuhan dengan kasih setiamu yang tidak habis-habisnya. Yang tidak berkesudahan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang baik sepanjang tahun ini. Engkau tetap Allah yang baik bagi kami Tuhan. Apapun juga yang kami alami, yang sudah kami lalui, kami tetap bersyukur karena Engkau Allah yang baik. Dan untuk ke depan nanti kami tetap bersyukur karena kami punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami semua diberkati berkelimpahan. Tuhan beri kesehatan, sukacita, damai sejahtera bahkan keberhasilan. Dalam nama Yesus. Amin.